Demikian dalam
The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara
namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulaikan ibadah kolom di malam hari ini, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kami merasa penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Ketika aktivitas kami di sepanjang minggu yang berjalan ini, Tuhan telah jaga dan sertai. Sehingga di malam hari ini Bapa, kami Jemaat Gemim Bukit Moria Rike, kolom 1 sampai kolom 33 akan mengadakan ibadah kolom. Kami mohon Tuhan mau bersama-sama dengan kami semua dalam ibadah kolom di malam hari ini. Berkati Ibu Pendeta Grace Runtukahu Wawuran Sarjana Teologi yang akan membawa firman buat kami semua di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kami yang sudah siap untuk beribadah kepadamu di malam hari ini. Amin. Kita akan memulaikan ibadah kolom kita pada malam hari ini. Dalam persiapan diundang berdiri, dan ibadah kolom malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Grace Runtukahu Pauran Sarjana Teologi. Jemaat diundang berdiri. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Kebersamaan dikaruniakannya bagi kita dalam persekutuan yang penuh kasih ini. Marilah kita beribadah kepadanya. Kita berikan segala puji, hormat, dan kemuliaan baginya. Kidung Jemaat 353, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Memanggil aku dan kau.
Marilah kita tabiskan ibadah kita. Ibadah kolom saat ini berlangsung dalam tuntunan kasih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan yang melimpah menyertai saudara-saudara. Amin. Kasih yang sama menyertai saudara. Ku dengar. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, aku mau mengikuti Dia, ikuti Dia, Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang oleh kasih dan kemurahan-Mu boleh menuntun dan menyertai kami. Berada di hari yang kedua di bulan yang baru, bulan September di tahun 2020. Kami sungguh bersyukur Engkau memberi waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh bersekutu bersama, memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersama hendak mau membekali kehidupan kami ini pada dasar kebenaran firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Kami bermohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan menyertai dan menuntun kami, sehingga kebenaran firman terberi bagi kami. Kami disemangati oleh kebenaran firman yang memotivasi kami melanjutkan kerja dan pelayanan yang Engkau percayakan dalam hidup kami ini. Engkau yang senantiasa menuntun dan menyertai kami ketika kami akan belajar dari firman-Mu Tuhan. Jauh daripada itu, Engkau mengampuni kami dari salah dosa kami, melayakkan kami ada bersama dengan Engkau di tengah persekutuan yang indah di malam hari ini. Berfirman Engkau bagi kami Tuhan, kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari bersama Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita membaca bagian berita firman Tuhan dalam bacaan Ulangan, kitab Ulangan pasalnya yang pertama, kita baca ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14. Sebagaimana menjadi perenungan bagi kita, ya, untuk direnungkan bersama dengan seluruh warga gereja Masehi Injili di Minahasa di sepanjang hari ini, ya, karena ini hari Rabu 2 September 2020. Ulangan pasal yang pertama ayatnya yang ke-13 dan ayatnya yang ke-14, bunyi firman Tuhan demikian. Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik, apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Sampai demikian bacaan firman yang hendak kita renungkan bersama di saat ini. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang bertemakan pemimpin yang berintegritas. Sekali lagi kita merenungkan firman Tuhan
yang bertemakan pemimpin yang berintegritas. Nah, setiap kita manusia pasti membutuhkan pemimpin yang benar-benar adalah pemimpin. Pemimpin yang kita harapkan tentunya adalah seorang pemimpin yang mampu menentukan arah langkah hidup menuju pada kehidupan yang lebih baik atau semakin maju. Kita pun mengharapkan pemimpin yang boleh bertanggung jawab, yang mampu mengatur pada keteraturan yang ada, bukan pada ketidakaturan yang ada. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang berkarakter kuat, pemimpin yang konsisten, yang boleh dikata, pemimpin yang kita harapkan memiliki integritas. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita saat ini dalam perenungan firman Tuhan hari ini mengisahkan perjalanan kehidupan umat pilihan Allah, umat kesayangan, yakni bangsa Israel. Saat mana mereka hendak menuju ke tempat perjanjian yang dijanjikan Tuhan, ya. Dan generasi yang baru yang diperkenankan Tuhan untuk memasuki tanah perjanjian, ya. Jadi tidak semua umat Israel yang dihentar ke tempat perbudakan di Mesir, ya, yang diizinkan Tuhan untuk boleh memasuki tanah perjanjian yang muda-muda, ya, yang diizinkan Tuhan untuk ada di tanah yang dijanjikan Tuhan. Nah, dalam realita perjalanan kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel, mereka sangat diberkati. Alkitab mencatat dalam bacaan perenungan kita di sepanjang minggu berjalan ini bahwa jumlah mereka semakin banyak. Jumlahnya seperti dikata ayatnya yang ke-10, banyaknya seperti bintang-bintang yang ada di langit, ya. Kira-kira orang boleh dapat hitung enggak tuh jumlah bintang di langit? Ya. Saya belum pernah mendengar atau tahu dengan pasti kalau ada orang yang bisa hitung dengan pasti jumlah bintang di langit. Itu artinya jumlah umat kesayangan Allah tak terhingga, tak terhitung, tak terbatas. Ya. Sehingga sebagai seorang pemimpin Musa, dia mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang akan membantu dia mengontrol perjalanan kehidupan umat yang semakin banyak. Karena ini generasi yang baru, membutuhkan banyak bimbingan, banyak arahan, membutuhkan banyak wejangan dari para petua dan lain sebagainya di tengah perjalanan hidup mereka. Sehingga ya, dalam hal ini Musa mau menyampaikan kepada umat bahwa dalam rangka mau mengangkat beberapa, ya, pemimpin-pemimpin, atau dalam kata hakim-hakim dalam firman Tuhan ini dikata kriteria dalam ayatnya yang ke-13, ya. Orang yang bijaksana, orang yang berakal budi, dan orang yang berpengalaman, ya. Orang yang bijaksana dan berakal budi adalah orang yang mampu melihat kehidupan dari sudut pandang kehendak Tuhan, yang selalu memohon petunjuk Tuhan dan membiarkan Roh Kudus Tuhan yang bekerja, yang bertata dalam hati dan pikirannya. Dan orang yang berpengalaman adalah seorang yang memiliki kecakapan, kemampuan untuk memahami dan menyikapi permasalahan tertentu yang terjadi di tengah bangsa Israel, ya. Boleh dikata mereka ini adalah seorang yang berintegritas, yang punya kualitas intelektual
sekaligus yang punya spiritual yang baik. Nah, dewasa ini di sekitar keberadaan kehidupan kita, pemimpin yang berintegritas sudah mulai langka. Sudah mudah ditemui dalam hidup ini. Karena kualitas intelektual tidak seimbang dengan kehidupan spiritual yang baik dalam perjalanan kehidupannya. Yang dikata dalam contoh renungan harian kita di hari ini, ya. Ada orang ya pandai, tapi tidak menjamin dunia ini akan menjadi lebih baik. Sebab seringkali orang yang dianggap pandai justru menjadi sumber kekacauan karena ilmunya sering diperalat dan digunakan untuk memutar balikkan kebenaran. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, belajar dari firman Tuhan di hari ini mau mengarahkan kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita yang dipimpin atau mereka yang memimpin, masing-masing kita harus memiliki kualitas hidup yang baik, yang mampu menyeimbangkan kualitas intelektual dan spiritual dalam perjalanan kehidupan ini. Jangan tumpang tindih. Jangan mengejar ya kualitas intelektual sedangkan spiritual di bawah, atau sebaliknya dalam perjalanan hidup ini. Ingatlah bahwa kepemimpinan adalah anugerah atau berkat Tuhan, adalah pemberian dari Tuhan. Maka hiduplah sesuai dengan kehendaknya, hiduplah sesuai dengan petunjuknya, hiduplah sesuai dengan apa yang diinginkan olehnya. Bukan hidup sesuai dengan apa yang diinginkan secara pribadi manusia, hidup seenaknya saja, semau gue dan lain sebagainya dalam perjalanan hidup ini. Tetapi jadilah pemimpin ya, yang benar-benar hidup pada apa yang Tuhan inginkan. Kalau orang sekarang belum jadi pemimpin, persiapkan diri kita untuk menjadi pemimpin yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Jadilah pemimpin yang punya hati hamba, yang selalu menjadikan Tuhan sebagai pusat kepemimpinan dalam perjalanan hidup. Bukan menjadi pemimpin yang punya mental bos, hidup seenaknya, bertangan besi, tidak mau menerima kritikan atau teguran dari orang lain. Kalau orang hati hamba, ya, seorang yang punya hati hamba, yang menjadikan pusat Yesus sebagai Tuhan dan Yesus Tuhan kita sebagai pusat segala-galanya dalam hidup ini, pasti mampu menerima segala sesuatu yang diperhadapkan dalam kehidupan ini. Entahkah itu kritikan, entahkah itu hal yang tidak mengenakkan sekalipun dalam perjalanan hidupnya. Jadilah pemimpin yang memiliki semangat olahragawan, punya mental olahragawan. Jika hari ini kalah, bukan berarti besok tidak akan bertanding lagi. Itu berarti seorang pemimpin harus berani berjuang, harus berani bertarung, siap berkeringat, berani mencucurkan air mata, berani bertanding untuk meraih kemenangan di tengah perjalanan hidup. Bukan sebelum bertanding selempar handuk menjadi pemimpin yang baik dalam hidup ini. Yang ketiga, jadilah pemimpin yang punya mental raja. Tidak mudah menyerah, tidak mudah terpengaruh, berani menghadapi segala tantangan yang ada, dan bertanggung jawab atas semua kebutuhan orang-orang yang dipimpinnya. Dan hal yang keempat, jadilah pemimpin yang harus memiliki pikiran seorang ilmuwan. Karena seorang ilmuwan pasti menyelidiki sesuatu dengan jelas. Karena itu ia tidak akan sembarangan mengambil keputusan. Ia tidak mudah terpengaruh dengan perkataan-perkataan negatif dari orang lain. Pemimpin
butuh cara berpikir seperti yang demikian ini dalam mau mengembangkan pola pikir melalui nasihat firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua menjadi pemimpin yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan, yang berintegritas dan mempersiapkan kita menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat dalam waktu-waktu kehidupan yang akan datang. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Marilah kita membawa persembahan syukur kepada Allah sambil menghayati nasihat Rasuli. Jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi bersama Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Menuntun dan menyertai kami, hingga kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama denganmu di saat ini. Kami belajar firman-Mu kembali, yang mengingatkan kepada kami sebagai seorang pemimpin, supaya benar-benar kami punya kualitas intelektual, punya kehidupan spiritual yang baik bersama dengan-Mu Tuhan, sehingga mampu memberi keteladanan, mampu memberi contoh, mampu memberi yang terbaik dalam tugas panggilan pelayanan yang dipercayakan dalam hidup ini. Tetapi juga bagi kami yang dipimpin, biarlah juga kami diberi hikmat dan bijaksana, sehingga mampu menata hidup ini pada jalan kehidupan yang Tuhan kehendaki. Kami sungguh bersyukur karena banyak berkat yang Tuhan beri atas hidup kami. Sehat, kuat, sukacita, kebahagiaan terus mewarnai hidup kami ini. Tetaplah dipimpin dan disertai setiap langkah hidup kami, untuk tetap ada dalam kesukacitaan penuh bersama dengan-Mu Tuhan. Dan kami mau memberi yang terbaik dalam panggilan pelayanan yang Engkau percayakan bagi kami. Kami mampu memberi persembahan karena Engkau yang memampukan kami memberi persembahan dalam persekutuan ibadah saat ini. Biarlah apa yang kami berikan itu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itu boleh terpakai sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, terpakai menopang dan menunjang kerja pelayanan di tengah persekutuan umat-Mu, terlebih di Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Diberkati kami
yang sudah memberi persembahan ataupun yang belum berkesempatan memberi persembahan. Biarlah Engkau yang adalah sumber berkat hidup, yang senantiasa akan selalu melimpahkan segala berkat dalam perjalanan hidup kami. Usaha, kerja, apapun yang kami kerjakan akan diberkati Tuhan, dibuat berhasil, sehingga kami memperoleh berkat dalam segala usaha kerja yang kami lakukan dalam perjalanan hidup kami ini. Terus memberkati perjalanan hidup bersama dengan keluarga kami, dalam setiap harapan, dalam setiap kerinduan, dalam setiap hal yang mau kami kerjakan. Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memimpin perjalanan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk kerja pelayanan Jemaat Gemim Bukit Moria Rike yang ada di kolom 1 sampai kolom 33 diberkati Tuhan. Badan pekerja majelis jemaat dari ketua, pendeta Bapak Aser Esau, Master Teologi, wakil ketua, sekretaris bendahara, bersama dengan semua anggota, bersama dengan seluruh penatua dan siamas, pegawai gereja, kostor, pendeta, guru agama, bahkan UPK Bipra, komisi kerja, komisi kategorial diberkati Tuhan. Biarlah sebagai satu perangkat pelayanan-Mu, kami akan bersama-sama bergandengan tangan seia dan sekata menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembankan dalam perjalanan hidup ini. Diberkati perjalanan kehidupan bersama dengan semua anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 33. Diberkati dan dituntun Tuhan. Disatukan kami semua dalam satu iman, harap dan kasih hanya kepadamu Tuhan. Yang sakit, Tuhan tolong jamah dan pulihkan. Yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, Tuhan juga yang akan mendatangkan berkat kesembuhan, keselamatan dalam perjalanan hidup mereka. Yang bersyukur secara pribadi dan keluarga diberkati Tuhan. Biarlah Engkau melengkapi segala kesukacitaan, kebahagiaan yang teralami dalam hidup mereka. Berikan umur panjang, sehat, kuat, sukacita yang sempurna yang berasal daripada-Mu Tuhan. Kerja pelayanan, program-program pelayanan yang mau dilakukan, baik di jemaat, di kolom masing-masing, biarlah ada dalam tuntunan naungan tangan kasih setia Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan yang selalu jadi dan bukan kehendak kami sendiri. Kami berdoa untuk pelayan khusus-Mu yang ada di jemaat kolom 1 yang boleh memberi diri dalam panggilan pelayanan ini diberkati Tuhan. Penatua dan siamas, Tuhan pakai secara luar biasa dan heran untuk tetap jadi saluran berkat di mana mereka pergi dan mereka berada. Harapan hidup mereka dipersembahkan kepadamu Tuhan. Sambil kami tetap mempersembahkan kehidupan tim multimedia yang tetap dengan setia, yang dengan sabar, dengan ketulusan hati, memberi diri, mempersiapkan ibadah live streaming di saat ini. Biarlah mereka ditambah-tambahkan hikmat Tuhan, diberi sehat dan sukacita selalu daripada Tuhan dalam menjawab dan melaksanakan kerja pelayanan di perjalanan kehidupan mereka. Maka kehidupan mereka semua Tuhan, mulai dari ketua sampai kepada anggota, kami mau persembahkan hanya dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami diberkati dan dituntun Tuhan. Jaga lindungi mereka, taruh takut akan Tuhan atas hidup mereka. Sehingga mereka benar-benar menjadi pemimpin negara kami yang baik, pemimpin daerah kami yang baik, yang mampu memberi berkat kehidupan yang penuh dengan kenyamanan dan ketentraman dalam hidup kami ini. Berkati kami semua yang terus diperhadapkan dengan masa-masa pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan terus tuntun dan bimbing kami melewati setiap tantangan yang ada. Kami tidak kecut dan tawar hati, tetapi kami semakin maju dalam tugas panggilan pelayanan yang Tuhan beri dan percayakan dalam hidup kami ini. Maka ini kami yang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan Juru Selamat kekasih hidup kami, yang sudah mengajari kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang ku puji Dialah. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Demikian ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpuji nama Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik atas tuntunan tangan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, baik kita yang berada di gedung gereja dan yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah secara live streaming, kita doakan Kadim yang telah menuntun kita. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur kami naikkan padamu Bapa kekal dalam sorga, di dalam kasih karunia Yesus Kristus, lewat pengantaran Roh Kudus. Saat ini, di minggu pertama bulan September, hari Rabu tanggal 2 September 2020. Atas kehendak dan kasih karunia Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah kolom secara serentak. Kolom 1 sampai kolom 33 Jemaat Geming Bukit Moria Rike dalam live streaming. Oleh sebab itu, kami mau berdoa khusus buat Kadim yang terutus dalam peribadahan ini. Ibu Pendeta Grace Runtuk Pauran Sarjana Teologi yang telah menjadi saluran berkat
biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun hamba-Mu ini dimanapun pergi dan berada, sehingga tetap berbuah menjadi berkat bagi banyak orang, bahkan terlebih untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati kaum keluarga dan memberkati seluruh aktivitas yang dilaksanakan secara pribadi maupun keluarga. Bahkan seluruh aktivitas, bahkan kehidupan daripada Ibu Pendeta kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Memberkati kami semua yang Tuhan telah perkenankan beribadah bersama-sama dalam ibadah kolom saat ini, baik yang di gedung gereja maupun yang di rumah masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun, dan biarlah ibadah ini boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi bagian dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami dan ungkapan syukur kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin.